Jadi harapannya kita sebagai peternak ya, gimana caranya kita membuat hasil cempean yang berkualitas, itu aja dulu. Karena dengan hasil cempean yang berkualitas, saya kira itu daya beli dari konsumen juga akan ada gitu kan, normalnya seperti itu. Dan secara kebutuhan masih sangat-sangat banyak sekali dibutuhkan oleh peternak-peternak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat peternak, berjumpa lagi dengan saya Amrullah di Malung Farm. Oke, sekarang saya sedang berada di kandang saya. Ini ada paket breeding ya yang ada di kandang saya. Seperti kita lihat ini, satu sekat ini satu bejantan dan 8 atau 9 betina ya. Jadi ini sudah terkoloni kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulanan. Jadi dari segi umur betina ini sendiri pun sudah layak ya untuk dikoloni ya. Dan sebagian memang sudah pada tampak sudah mulai turun ya ambingnya ya. Jadi kemungkinan sudah bunting ya, atau minimal sudah kawin gitu kan. Dan pejantannya sama, jadi yang ada di sini adalah jenis crossing semua ya. Seperti kita lihat seperti ini, bulunya keriting-keriting kayak gini kan. Jadi semuanya adalah jenis crossing. Untuk betina ya, betina ini kalau untuk bobot ya, kalau saya belum pernah nimbang yang pasti ya, tapi prediksi saya ini tidak kurang dari 30 ini kalau untuk betinanya ya. Jadi 30 up untuk betinanya, dan pejantannya ini 40 ya, 40 lebih nih, kurang lebih segituan kan. Ya biasanya memang kalau ada orang beli, memang kita pastikan ya, kita sampling ya, paling nggak kita sampling. Jadi kita timbang yang paling kecil untuk memastikan dari bobot yang lain gitu kan. Jadi normalnya kita sampling juga tinggi badan ya, jadi tinggi badan. Jadi untuk memastikan ke mereka ya bahwasanya postur ya, postur dari domba sesuai dengan keinginan calon pembeli seperti itu. Kalau untuk crossing ya, crossing itu macam-macam ya, dalam artian tiap genetik crossing punya ciri khas masing-masing ya. Contoh kayak Texel, crossing Texel, crossing Merino, atau crossing Sopas ya. Tapi yang paling dominan ya untuk semua ya, kalau crossing idealnya secara postur lebih unggul ya daripada lokal ya. Contohnya seperti kaki-kaki ya, kaki-kaki lebih kekar, lebih besar, kokoh gitu kan. Terus ekornya relatif kecil ya, seperti ini, dan panjang. Terus bulunya agak keriting ya, yang pasti keriting ya. Ini kebetulan habis dipotong ya, jadi walaupun habis dipotong, kalau memang itu crossing akan tumbuh lagi keriting seperti ini sama, jadi tidak berubah gitu kan. Nah terus dari postur kepalanya juga bisa kita lihat, kepalanya lebih ungkul ya, seperti pejantan ini kan, sama seperti ini ya. Tentunya secara fisik tampak berbeda ya dengan domba lokal ya. Kalau domba lokal kan relatif lebih kecil ya, kecil, kaki-kakinya itu kan, kepalanya juga beda. Nah seperti ini kalau untuk bedanya gitu kan. Kalau untuk pejantan ya, yang pasti untuk ciri-ciri yang unggulan ya, salah satunya setahu saya itu kepala ya. Postur kepala itu lebih besar ya, besar. Terus tulang belakangnya ini kalau bisa lurus, kakinya juga besar. Terus testis ya, jadi testis itu diusahakan kita memilih ukuran testisnya itu besar ya, dan balance ya, imbang. Jadi ukuran testis kanan dan kirinya sama, jadi harapannya produksi spernya lebih banyak. Itu untuk pejantannya kan. Sebetulnya sih kalau untuk idealnya ya, idealnya memang pejantan dan betinanya harus bagus gitu kan. Jadi harapannya dengan durasi waktu yang sama, dengan effort yang sama, jadi menghasilkan hasil cempean yang bagus. Itu idealnya. Tapi tidak semua peternak mungkin dengan keterbatasan dana ya, mereka tidak bisa membeli antara betina dan pejantan yang bagus. Tapi disarankan setidaknya pejantannya. Jadi pejantan yang bagus, kalau betinanya ya minimal medium lah ya.
Jadi harapannya si cempe itu sendiri, hasil cempean itu nanti bisa lebih dominan meniru seperti pejantannya. Itu secara teori seperti itu gitu kan. Kalau kebetulan pakan yang kita pakai ya sekarang itu pakan complete feed jenis fermentasi ya. Tapi tidak harus ya, tidak harus pakan itu harus fermentasi atau konsentrat ya. Saya kira untuk jenis pakan yang digunakan itu nanti kembali lagi ke peternak masing-masing ya. Karena ketersediaan bahan dari tiap daerah lokasi itu berbeda-beda. Jadi idealnya untuk pakan ya, kalau pendapat saya itu adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada di seputaran kita. Jadi harapannya kontinuitas dari ketersediaan pakan itu selalu aman, ready gitu kan. Jadi itu untuk pakan, jadi bisa bervariasi tentunya. Setidaknya kita paham tentang nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari domba itu sendiri ya. Soalnya untuk segmen tertentu jenis pakannya pun bervariasi ya atau berbeda-beda gitu kan. Itu untuk jenis pakan ya. Terus kalau untuk konsumsi pakan ya, konsumsi pakan itu secara teori satu domba itu mengkonsumsi 2,5% pakan dari berat badannya gitu kan. Jadi kita bisa mengkalkulasi ya, reng-rengan ya. Jadi itu tidak bagus 100%, tapi plus minus hampir mendekati gitu kan. Jadi bisa kita hitung, misalnya kalau BB-nya itu 25 kilo per ekor kayak gini, jadi setidaknya dia itu mengkonsumsi 1 kilo complete feed dalam waktu 24 jam. Itu kurang lebih seperti itu, bisa lebih atau bisa kurang. Idealnya seperti itu. Nah, jadi misalkan domba ini bobotnya adalah 25 kilo ya. Jadi kalau 10 ekor berarti sehari itu ya 25 kilo gitu kan. Ya seperti itu. Kalau untuk crossing itu ya, crossing itu sepengalaman saya ya, tidak jauh berbeda dengan domba lokal ya. Tapi tidak seperti domba Garut ya. Saya belum pernah sampai ini ya, miara Garut sampai melahirkan ya. Cuma sebagian orang bilang yang sudah pernah beternak itu kalau untuk Garut itu punya kelebihan diantaranya adalah jumlah anakan yang dilahirkan gitu lebih banyak. Kalau untuk crossing seperti ini ya, sepengalaman saya ya, kalau untuk baru pertama laktasi ya lebih dominan satu ekor. Nah nanti selebihnya untuk laktasi berikutnya kadang-kadang bisa 2 atau ya kadang-kadang juga pernah 3 gitu kan. Tapi idealnya itu antara 1 dan 2. Itu kalau sepengalaman saya untuk domba crossingan jenis kayak gini ya, untuk ini ya, untuk penjualan dari hasil ya, hasil breeding itu maksudnya ya. Saya kira untuk ini ya, untuk penjualan ya, untuk saat sekarang ya, saya maksud itu kan, untuk ketersediaan hasil breeding dari jenis domba crossing seperti ini masih sangat terbuka lebar ya. Sangat banyak kebutuhannya gitu kan, selama memang kualitas dari domba itu sendiri atau itu memang bagus gitu kan. Jadi harapannya kita sebagai peternak ya, jadi gimana caranya kita membuat hasil cempean yang berkualitas, itu aja dulu. Karena dengan hasil cempean yang berkualitas, saya kira itu daya beli dari konsumen juga akan ada gitu kan. Jadi itu normalnya seperti itu. Dan secara kebutuhan masih sangat-sangat banyak sekali dibutuhkan oleh peternak-peternak yang lain. Saya kira cukup sekian dari saya. Untuk selebihnya barangkali dari rekan-rekan Semadang yang berminat membeli domba saya jenis crossing seperti ini, bisa menghubungi saya langsung di deskripsi ya. Jadi untuk harga domba paketan ada di sini. Bisa langsung WA dan bisa lebih enak kalau memang punya waktu bisa langsung datang, jadi kita bisa silaturahim, juga bisa bernegosiasi langsung di kandang, jadi tahu barangnya gitu kan, jadi kita sama-sama enak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.